888. Kekuatan dari seseorang di tingkat Eternal Undying Flame memang tidak boleh dianggap remeh. Meskipun Damar tidak menggunakan gerakan apapun pada saat ini, karakteristiknya sendiri sudah terlihat dan keluar untuk menyerang dengan sendirinya. Serangan dari karakteristik Damar adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh Agus. Bagaimana kamu bisa melakukan ini setelah terkena jarum Dewa Kematian? Kok kamu masih bisa menggunakan Chi pada saat ini? Teriak Agus dengan reaksi wajah yang berubah seketika karena terkejut. Tapi, jawaban dari pertanyaan ini, tentu tidak ada yang akan memberitahunya. Pedang di tangan Damar langsung bergerak turun. Agus benar-benar tidak bisa menahan serangan ini karena karakteristik Damar yang kuat menggila. Agus menjerit keras. Setengah dari tubuhnya mulai membeku dan ada jejak kilat yang berkedip di tubuhnya. Di setengah bagian tubuh lainnya sudah terbakar dengan api yang berkobar-kobar. Tidak memerlukan waktu yang lama, Agus sudah meninggal. Cuh, saat Agus meninggal, Damar membuka mulutnya dan memuntahkan sedikit darah keluar. Lengan kanannya seperti lumpuh total dan ada lapisan es tipis benar-benar mengeras di tubuhnya seperti kulit kedua. Ya, ketika racun masuk ke tubuhnya, Damar dengan cepat menggunakan karakteristik es untuk menyegel tubuhnya. Dia berharap dengan demikian, racunnya akan terhalang untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menyangka, ternyata dia tidak bisa menghentikan penyebaran racun itu. Racun dari jarum Dewa Kematian ini sangat mengerikan. Racun ini terus menyebar. Meskipun karakteristik es Damar tidak terlalu efektif, sifat-sifat dari karakteristik magma dan kilat sebenarnya dapat mencegah racun untuk terus menyebar. Jadi, inilah yang memberi Damar kesempatan untuk menggerakkan pedang tadi. Sebelum Damar berdiri di depan Agus dan yang lainnya, Agus tidak mengetahui karakteristik apa yang dimiliki oleh Damar. Oleh karena itu juga, Agus sangat yakin dengan keefektifan dari jarum Dewa Kematian. Namun, Agus tidak menyangka bahwa Damar tidak hanya memiliki satu karakteristik, tetapi memiliki berbagai macam karakteristik. Karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh Damar dapat menahan penyebaran racun sementara. Tetapi ketika pedang itu sudah ditebas, Damar menemukan bahwa racun itu tidak dapat ditekan dengan seketika. Racun itu pun mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Sialan, mungkinkah aku akan mati diracuni seperti ini sekarang? Damar mengumpat. Dia pun berhenti memandangi tubuh Agus dan mulai berlari cepat menuju arah gua. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Lilia. Ketika Damar sampai di pintu masuk gua, Damar merasa dirinya tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Damar hampir berguling dari mulut gua ke dalam. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sudah berwarna merah dan bengkak. Selain itu, bibirnya juga menjadi hitam. Racun dari jarum Dewa Kematian benar-benar terlalu menakutkan. Damar, gerakan Damar yang terhuyung-huyung menarik perhatian yang lain. Lilia dan yang lainnya langsung membuka mata dan melihat ke arah mulut gua. Ketika mereka melihat penampilan Damar, semua orang terkejut. Lilia pun bergegas berdiri dan langsung menghampiri Damar. Yang lain juga mengikuti dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi di luar sana? Dia sudah diracuni dan ini adalah racun yang sangat kuat. Lilia berkata, aku harus mengobatinya sekarang. Saat Lilia mengatakan ini, dia pun langsung duduk bersila di belakang Damar. Dalam sekejap, Lilia langsung mengeluarkan Chi dari tubuhnya dan menyelimuti Damar dengan Chi sesegera mungkin. Lilia juga tidak yakin, apakah Chi-nya sendiri dapat membantu Damar menghilangkan racun ini. Dengan pengalaman Lilia yang banyak dan sudah cukup lama, dia tahu bahwa racun ini pasti sangat luar biasa. Ini, bagaimana bisa dia diracuni? Wilson bertanya dengan aneh. Talia berkata dalam hati, kamu bertanya padaku. Lalu, kepada siapa kami harus bertanya? Mari kita bicarakan saat dia sudah sembuh. Wilson melihat sekeliling dan berkata, dia sepertinya telah berguling turun dari mulut gua. Kenapa aku tidak melihat orang yang lain? Agus, aku akan keluar untuk mencari dia. Wilson berkata dan kemudian lari keluar dari gua. Setelah menunggu sampai Wilson pergi, Lilia merawat Damar dengan sekuat tenaga. Wajah Talia dan Desi masih penuh dengan kekhawatiran. Sementara dua orang lainnya kembali dan terus berlatih. Ciri fisik yang ada pada dirinya ini, aku sepertinya pernah melihatnya di beberapa buku kuno. Dia sepertinya diracuni oleh jarum Dewa Kematian, kata Desi. Jarum Dewa Kematian, tanya Talia aneh, apa itu jarum Dewa Kematian? Itu adalah sejenis senjata tersembunyi di zaman dulu. Tidak diketahui siapa pembuatnya.
Tidak ada orang yang tahu. Selain itu, cara pembuatannya sudah hilang. Benda ini masih ada beberapa di dunia. Tapi, sudah sangat jarang. Desi menjelaskan, jarum Dewa Kematian ini bahkan bisa membunuh Eternal Undying Flame. Bahkan seseorang di tingkat Eternal Undying Flame tidak bisa menahan racun dari jarum ini. Hanya ada ibu ketua dari kekuatan batu di dunia ini yang bisa menahan. Itu juga karena dia memiliki karakteristik hidup yang bisa menyembuhkan dirinya. Tapi, umumnya setelah diracuni oleh jarum ini, sangat jarang ada kesempatan untuk bertahan lagi. Ini karena racun jarum Dewa Kematian menyebar terlalu cepat. Dia bisa menyebar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Bahkan Eternal Undying Flame juga tidak bisa bertahan lama. Aku tidak menyangka Damar malah akan terkena racun seperti itu. Namun, tidak apa-apa, Lilia kebetulan memiliki karakteristik hidup. Jika tidak, orang ini benar-benar sudah mati. Desi menatap Damar. Maksudmu, Lilia bisa menyembuhkan Damar? Tanya Thalia dengan wajah gembira. Desi mengangguk, seharusnya Lilia bisa melakukannya. Thalia menepuk dadanya sebelum dia duduk dan berkata, itu bagus, itu bagus. Setelah beberapa saat, Wilson berjalan masuk dari mulut gua. Wajahnya agak jelek dan berkata, Agus sudah mati. Hah, Thalia bergerak sedikit di dalam hatinya dan dia diam-diam melirik Damar. Aku takut ada yang datang ke sini. Damar dan Agus mencoba memancing mereka pergi tanpa ketahuan. Lalu, mereka tertangkap. Wilson berkata dengan wajah muram, di atas mayatnya, aku merasakan 4 macam karakteristik. Es, kilat, magma dan angin kencang. Aku khawatir Ruby dan yang lainnya telah bersatu untuk melawan kita. Sambil berkata, Wilson memandang Damar dan berkata, racun di tubuh Damar juga. Jarum Dewa Kematian, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengeluarkannya, tapi itu normal bagi orang-orang dari Driemo untuk bisa mengeluarkan satu jarum itu. Berbicara tentang ini, ekspresi Wilson tenggelam dan berkata, aku khawatir Ruby dan satu tim tertentu sudah bersatu. Selain itu, orang-orang mereka yang berada di tingkat Undying Flame juga lebih dari 4. Padahal, saat ini Damar masih sadar. Dia sedang memikirkan bagaimana menjelaskan kematian Agus kepada Wilson. Tanpa diduga, pria ini sudah mulai menebak-nebak sendiri. Setelah Lilia menggunakan Chi untuk menyembuhkan Damar, Damar bisa merasakan racun dari seluruh tubuhnya dikeluarkan sedikit demi sedikit. Menurut spekulasi Wilson, Damar juga mulai memiliki penjelasan yang kuat untuk dia katakan di dalam hatinya. Wilson tidak bisa berlatih lagi karena situasi ini. Di sisi lain, butuh waktu sekitar 2 jam sebelum keadaan Damar kembali normal. Damar lalu perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Lilia dengan cepat bertanya, bagaimana keadaan tubuhmu sekarang? Racunnya sudah dikeluarkan, kata Damar. Wilson melihat Damar bangun dan dengan cepat bertanya, apa yang terjadi? Damar memandang Wilson dan berkata dengan senyum masam, sebelumnya aku pikir akan sia-sia untuk terus berlatih dan aku membuang energi dari tempat ini. Jadi, aku berencana untuk menyerahkan energi ini kepada kamu terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan keluar dan aku berencana untuk menggantikan Agus. Pada akhirnya, ketika aku berjalan ke pintu masuk gua, aku merasa beberapa aura yang kuat mendekat. Damar menghela napas dan berkata, aku pikir aku telah tiba di tingkat Eternal Undying Flame dan aku tidak takut pada mereka. Kemudian aku ada pikiran lain. Aku harus melindungi kalian untuk membuat mereka pergi. Agus pun mengikuti rencana ini. Aku berinisiatif untuk mengeluarkan aura Eternal Undying Flame dan mereka pun mengejar sumber aura ini. Tapi, sebelum aku melangkah terlalu jauh, aku menemukan sesuatu yang tertusuk di lengan kanan aku. Kemudian, aku menemukan racun menyebar dengan cepat di tubuhku. Aku berusaha menekan racun ini namun tidak bisa. Pada akhirnya, Chiku bahkan tidak bisa digunakan lagi, kata Damar sambil tersenyum kecut. Lalu, aku memilih untuk kembali pertama kali. Aku pikir ada 5 orang di tingkat Undying Flame di sini. Jadi, aku tidak takut lagi dengan mereka, kata Damar sambil tersenyum masam. Namun, mereka sama sekali tidak peduli dengan aku dan mereka malah mengejar Agus. Apa yang terjadi setelah itu, aku tidak tahu sama sekali. Ketika aku kembali ke gua, aku hampir kehilangan kesadaran. Benda ini adalah apa yang disebut Jarum Dewa Kematian. Senjata tersembunyi paling kuat di dunia. Bahkan Eternal Undying Flame juga akan mati jika terkena ini. Memang masuk akal jika mereka akan melepaskan kamu. Toh Eternal Undying Flame juga akan mati.
Yang lebih penting adalah apakah kamu sempat melihat siapa mereka? Wilson menggertakkan gigi dan bertanya. Tidak, aku hanya melihat sejumlah pakaian merah yang lewat. Tidak ada hal lain lagi. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang Ruby, teriak Wilson. Bersambung, 889. Alasan yang dibuat Damar ini sebenarnya adalah tipuan. Di sisi lain, Wilson tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting memang ada beberapa macam karakteristik yang ditampilkan di sana. Selain itu, dia juga tidak memikirkan Damar dan tulang naga. Bagaimanapun, hal seperti tulang naga hampir tidak mungkin muncul. Sial, ini pasti Ruby. Sialan, Wilson masih berteriak. Karakteristik atribut kilat juga sangat langka. Di antara peserta kali ini, hanya Ruby seorang yang menggunakan karakteristik tersebut. Jadi, Wilson secara tidak sadar mengira itu adalah perbuatan dari Ruby dengan bantuan dari orang lain. Setelah marah cukup lama, Wilson tersenyum pahit dan berkata, lupakan saja. Bahkan jika itu adalah perbuatan Ruby, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sayang sekali informasi di mulut Agus tidak dapat kita peroleh. Jika berita itu sampai ke telinga anggota keluarga yang berposisi tinggi, cabang keluarga kami pasti bisa menjadi garis keturunan utama. Damar berpura-pura bertanya, apakah kamu berhasil menemukan mereka? Aku tidak melihat mereka. Aku rasa mereka mengira hanya ada kalian berdua pada waktu itu. Selain itu, kamu juga sudah diracuni oleh jarum dewa kematian. Mereka pasti menganggap kamu dan Agus sudah terbunuh. Dengan demikian, mereka pasti berpikir tidak ada orang di sekitar sini dan langsung pergi saja, kata Wilson. Tim Wilson yang awalnya berempat kini telah menjadi tim bertiga. Desi memandang Wilson dan bertanya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita langsung pergi sekarang? Atau tunggu di hari lain saja? Wilson merenung sejenak dan berkata, tunggu satu hari lagi untuk melihat apakah mereka berdua bisa menembus tingkat Undying Flame. Jika mereka bisa menerobos, aku juga punya kesempatan untuk masuk 10 besar. Faktanya, kamu bisa masuk 10 besar tanpa menerobos. Baik kamu dan timku sudah dinilai sebagai tim yang lemah. Tim-tim di mana Half Undying Flame berada di batas dan tidak bisa menerobos lagi. Mereka pasti akan menemukan cara untuk menyerang kita. Kita bisa membuat perangkap lalu menangkap mereka semua. Umpan kita adalah fakta bahwa kita adalah dua tim yang terlemah. Desi memberi mereka satu saran. Poin mereka saat ini sebenarnya cukup banyak. Setelah mereka mengalahkan tim Seth dan Leon sebelumnya, mereka mendapat 2 emblem. Sekarang mereka memiliki 8 emblem yang berarti mereka memiliki 32 poin. Selisih poin untuk masuk 10 besar tidak terlalu besar. Mata Wilson sedikit berbinar dan berkata, cara yang bagus. Setelah berbicara, Wilson mengerutkan kening lagi. Setelah memikirkan apa yang kamu katakan barusan, apakah kamu berencana untuk bekerja sama setelah kita keluar? Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo bergerak sendiri-sendiri. Tim kami memiliki 3 Undying Flame dan 1 Eternal Undying Flame. Bahkan jika aku bertemu Ruby, aku tidak takut. Mengatakan ini, wajah Desi terlihat sangat sombong. Ada kalimat di hati Wilson yang dia tidak tahu apakah pantas untuk dibicarakan. 3 Undying Flame dan 1 Eternal Undying Flame. Salah satunya bahkan memiliki karakteristik hidup. Oleh karena ini, dia sangat iri. Ya, Wilson berkata dengan iri, jika terus mengikuti kalian, emblem akan dibawa pergi olehmu. Mereka mengobrol sebentar dan tidak terlalu peduli dengan kematian Agus. Masalah ini sepertinya sudah berhasil diselesaikan. Bagi Wilson, Agus hanyalah teman bekerja sama. Agus sangat jauh dari apa yang dinamakan sebagai saudara. Sekarang Agus sudah meninggal, dia hanya sedikit sedih karena dia tidak mendapat informasi yang ada di mulut Agus. Keesokan harinya, keadaan Damar sudah lebih baik. 1 hari kemudian, luka-lukanya pulih sepenuhnya dan seluruh tubuhnya juga memasuki keadaan yang paling sehat. Pada hari berikutnya, salah satu dari 2 rekan setim Wilson sudah berhasil menerobos ke tingkat Undying Flame. Sementara 1 orang yang lain terjebak di batas Half Undying Flame dan gagal menerobos. Wilson diam-diam mengatakan kalau ini sangat disayangkan. Tetapi untungnya, mereka masih memiliki 2 orang di tingkat Undying Flame. Mereka sudah cukup kuat untuk merencanakan dan membuat perangkap kemudian menangkap pihak yang lain. Menghadapi tim-tim kuat itu, masalah tidak bisa kabur bukanlah masalah besar lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Damar berempat bergegas ke tingkat kedua.
Rentang waktu yang diberikan untuk dua tingkat pertama cukup banyak. Masing-masing memiliki waktu 5 hari. Tetapi ketika tingkat ketiga dimulai, persyaratan waktu semakin sedikit dan akan semakin sedikit. Damar dan yang lainnya bergegas masuk. Desi tiba-tiba bertanya, "Damar, kamu yang sudah membunuh Agus, kan?" Damar mengerutkan kening. "Jangan menyangkalnya, aku sudah tahu." Desi memandang Damar dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Katakan kenapa kamu menduga aku yang sudah membunuhnya." Damar tersenyum dan tidak terlalu peduli. Wilson tidak tahu kalau kamu adalah pemilik tulang naga, jadi dia tidak memikirkannya. Namun, karakteristik yang ada di tubuh Agus, es, angin, magma. Semua karakteristik yang dikatakannya itu hanya dimiliki oleh kamu. Adapun karakteristik kilat, itu seharusnya kamu peroleh setelah kamu melawan Ruby. Desi memandang Damar dan berkata, "Dan tujuanmu membunuhnya bukan untuk membiarkan dia menyebarkan berita ke orang-orang di posisi tinggi di dalam kekuatan purba." Kelopak mata Damar berkedut sedikit dan dia berhenti sejenak. "Kalau dugaan aku benar, kemungkinan hal yang diperoleh oleh Agus sama dengan catatan bunuh diri yang pernah kita lihat sebelumnya." Disitulah planet dengan Hades Palace runtuh. Desi berkata dengan samar, "Betapa kuatnya Hades Palace. Tapi mereka hancur di sana. Planet itu akan sangat kuat. Jatuhnya Unding Flame yang tak terhitung jumlahnya berarti akan ada tulang abadi yang tak terhitung jumlahnya tersisa di sana. Jika kekuatan purba mendapatkan tulang abadi itu memang akan menjadikan kekuatan purba sebagai pemimpin dari 8 kekuatan utama." Desi berkata dengan suara berat. Saat Desi mengucapkan kata-kata ini, niat membunuh muncul diam-diam di hati Damar. Desi meringkuk bibirnya dan berkata, "Kamu benar-benar tidak menganggap aku sebagai temanmu. Kamu bahkan ingin membunuh lagi. Aku sudah mengatakannya dari awal, aku pasti akan membantumu menjaga rahasia ini." Desi berkata, "Damar, terkadang kamu terlalu peduli. Ini akan menjadi kelemahan yang kamu miliki. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu terus melindungi planet itu, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Aku masih ingin menjaga hubungan baik dengan kamu. Di kemudian hari, jika aku dapat mendominasi kekuatan purba juga akan menjadi sekutu kamu dan tidak akan menentang kamu." Damar menatap Desi dengan heran. Dia tak menyangka target Desi begitu tinggi. Damar hanya membalas dengan senyuman. Dia tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh Desi dan dia juga tidak menjelaskan apa-apa. Wanita ini, Desi terlalu pintar. Hanya dengan mengandalkan beberapa petunjuk dari berbagai hal, dia bisa menebak banyak hal. Selain itu, tebakannya juga tidak jauh dari kebenaran. Wanita ini, benar-benar sangat tidak beruntung harus terlibat dalam pertempuran keluarga. Damar mengutuk dalam hati. Pada saat ini, Desi berkata lagi, "Aku dengan tulus ingin berteman dengan kamu. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan 4 keluarga besar, aku bersedia membantu kamu secara sukarela setelah semua ini berakhir." "Jangan," Damar berkata, "ini adalah permusuhan antara aku dan 4 keluarga besar. Jadi, kami akan menyelesaikannya sendiri. Kamu harus terus tinggal di kekuatan purba dan bekerja keras untuk menjadi bos dari kekuatan purba. Jika kamu benar-benar menepati janjimu, aku akan mengatakan kalau kamu adalah temanku mulai sekarang. Jadi, kami bisa berjalan bersama dengan Eternal Planet. Kalian semua masih tidak berani untuk percaya denganku." Desi menghela napas. Lilia membuka mulutnya dan berkata, "Banyak hubungan terbentuk secara alami. Jangan khawatir, sekarang kita masih memikirkan tentang ujian kita. 10 hari telah berlalu, kita harus mendapatkan lebih banyak poin." Desi mengangguk dan tidak memikirkan masalah ini terlalu banyak. Sekelompok orang dengan cepat berpindah-pindah dari gunung ke hutan dan ke gunung lagi. Setelah beberapa saat, Damar mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu merasa ada yang aneh?" "Hah?" Lilia dan Thalia memandangnya. Desi mengangguk dan berkata, "Aku merasakannya. Pada tingkat sebelumnya, kita juga menemukan beberapa binatang buas. Tetapi pada tingkat ini, aura binatang buas menjadi sangat sedikit. Namun, malah ada banyak jejak gerakan binatang buas. Mereka tampaknya bergerak masuk ke arah tengah. Jalan di depan akan semakin sulit." Damar menghela napas. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil mencapai tingkat kedua dan tidak melewatkan waktu terlalu banyak. Namun, tidak lama setelah masuk, mereka bertemu dengan beberapa orang lagi. Bersambung,
890. Setelah memasuki tingkat kedua, Damar dan yang lainnya tidak berlama-lama di garis awal. Waktu yang diperlukan mereka untuk memasuki tingkat kedua kemungkinan akan menjadi salah satu yang paling lama di antara semua tim. Oleh karena itu, mereka sudah dikatakan terlambat dibandingkan tim-tim lain. Diperkirakan memasang perangkap untuk menangkap yang lain tidak dapat menangkap terlalu banyak lawan di tempat ini. Oleh karena itu, mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Di sepanjang jalan, mereka tidak menghadapi hambatan apapun. Hanya dalam sekejap, mereka sudah mencapai tingkat ketiga. Mereka pun berhenti dan mulai menangkap pihak lain di sini. Orang-orang yang menjadi umpan untuk menangkap yang lain adalah Desi dan Thalia. Thalia berinisiatif untuk menutupi aura Desi. Mereka berdiri di posisi yang sangat mencolok karena takut orang lain tidak akan memperhatikan mereka. Namun, efek dari apa yang mereka lakukan ini juga sangat bagus. Tidak butuh waktu lama sampai keduanya diperhatikan oleh orang lain. Dalam waktu sekejap, keempat sosok itu bergegas ke arah Damar dan yang lainnya. Hah, sebuah suara aneh terdengar, kamu benar-benar mencapai tingkat ketiga, apakah kamu masih bisa hidup dengan aman? Damar menoleh, alisnya berkerut ringan. Kali ini mereka bertemu dengan Dedi, Coki dan tim di mana mereka berada. Ekspresi Desi dengan cepat menjadi waspada. Dia berdiri, menatap Dedi dan berkata, Kalian tidak mungkin berencana untuk menyerang kami, kan? Dedi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan melakukan apapun kepada orang-orang di dalam keluarga. Hei, ini pasti tidak benar, mengapa kamu sudah sampai ke tingkat Undying Flame? Ketika Desi berdiri dan menatap Dedi dan yang lainnya dengan tatapan waspada, tangannya secara tidak sadar sudah lepas dari Thalia. Oleh karena itu, auranya tak bisa ditutupi dengan utuh dan aura Undying Flame yang dimiliki oleh Desi pun keluar. Aku sudah menerobos, kata Desi cepat. Dedi mengerutkan kening dan berkata, tidak benar, ini tidak benar. Kamu hanya berada di batas Undying Flame barusan itu. Namun, ketika tangan kamu meninggalkan wanita itu, dialah yang sudah berinisiatif untuk membantu kamu dalam menekan aura kamu. Ini, Dedi adalah orang yang memiliki pikiran yang jernih dan sangat pintar. Dia dapat menemukan masalahnya dalam sekejap. Dia pun kemudian menatap Thalia dengan kaget dan berkata, kamu juga sudah berada di tingkat Undying Flame. Jika Thalia tidak berada di tingkat Undying Flame, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk membantu Desi menekan kekuatannya. Jadi Dedi pun langsung dapat mengambil kesimpulan dari keadaan ini. Thalia juga sudah berada di tingkat Undying Flame tapi kekuatan yang Thalia tunjukkan hanya half Undying Flame. Desi, kamu sudah berpura-pura menjadi lemah supaya diabaikan oleh orang lain. Dedi menatap Desi sambil tersenyum, tapi tidak bisa dikatakan sebuah senyuman juga. Tidak heran kamu begitu lemah tapi masih begitu berani untuk berdiri di tempat yang begitu mencolok. Ini karena kamu takut orang lain tidak akan melihat kamu dengan pandangan yang waspada. Apa yang kamu lakukan di sini jelas membuat perangkap untuk menangkap orang lain dengan dirimu sebagai umpan. Melihat strateginya dibongkar, wajah Desi mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, dia hanya berada di tingkat half Undying Flame. Namun, metode menyembunyikan auranya lebih maju, jadi jangan bahas masalah ini lagi. Dedi meringkukkan bibirnya dan berkata, aku tidak akan memberitahu orang lain. Ini adalah hal yang baik. Dengan demikian, kita memiliki sekelompok orang lain di 10 besar dari keluarga kita. Jadi, jangan khawatir. Desi mengangguk. Pada saat ini, Yani yang memakai cadar berjalan keluar. Dia pun memandang ke arah Damar dan Lilia lalu bertanya, jadi, apakah mereka juga sudah berada di tingkat Undying Flame? Sengaja menekan aura mereka untuk menunjukkan kekuatan di tingkat half Undying Flame. Setelah Dedi mengajukan pertanyaan, Yani yang ada di sebelahnya muncul dan bertanya lagi. Dedi bertiga mundur selangkah dalam sekejap. Ya, yang ditunjukkan Damar dan Lilia hanyalah kekuatan half Undying Flame. Apakah keduanya juga sebenarnya sudah menjadi orang di tingkat Undying Flame? Jika Desi adalah tim yang terdiri dari 4 Undying Flame, maka situasi ini agak salah. Kami benar-benar hanya berada di tingkat half Undying Flame, kata Damar canggung. Yani menatap Damar dengan curiga. Dia jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Damar dan yang lainnya. Kalau begini, kamu bisa terus menebar umpan dan menangkap yang lain. Kami akan berangkat dulu. Dedi merasa ada yang tidak beres dan hendak kabur duluan. Damar maju selangkah dan berkata,
Jangan khawatir, kita hanya perlu berbicara beberapa patah kata saja. Kamu berhenti di tempat. Dedi melihat Damar maju selangkah dan dengan cepat mundur 2 langkah. Dia pun melanjutkan, ada yang aneh dengan kamu. Apakah kamu juga ingin melakukan sesuatu terhadap kami? Damar, orang ini terlalu berhati-hati. Sungguh tidak, aku hanya ingin meminta sebuah penjelasan dari kamu, kata Damar tak berdaya. Tanyakan saja apa yang kamu ingin tanya. Kamu pasti bukan orang di tingkat Half Undying Flame. Aku pasti tidak percaya. Dedi memelototi Damar dan berkata. Damar membisu. Dia lalu berdiri di sana dan berkata, oke, setelah kalian datang ke sini, apakah kalian sudah bertemu dengan binatang buas? Setelah Damar menanyakan hal itu, Dedi menyentuh dagunya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu juga bisa merasakan hal itu. Setelah kami mencapai tingkat ini, kami pergi jauh-jauh tanpa hambatan dan hampir tidak menemui masalah apapun. Adapun binatang buas di tingkat Undying Flame di tingkat ketiga ini, kami juga tidak menemukannya. Namun, ada banyak jejak binatang buas yang bergerak ke arah tengah. Aku sudah membaca sebuah ramalan. Yani juga berkata saat ini, jika kita terus melanjutkan ini, kita akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ramalan. Damar memandangnya dengan aneh. Ya, Yani mengangguk, aku tertarik dengan hal-hal ini. Damar tidak pernah percaya pada ramalan. Selain itu, binatang buas ini semua bergerak ke arah tengah. Bahkan orang-orang biasa pun akan tahu kalau maju ke depan akan mengancam nyawa. Kenyataannya, Damar memiliki kesan yang baik terhadap tim Dedi. Yang pertama adalah tim mereka tidak seperti Charles dan yang lainnya yang mereka temui sebelumnya. Tim Charles langsung menyerang orang-orang yang berada di dalam kekuatan purba. Selain itu, mereka memiliki beberapa sifat dari keturunan garis langsung. Yang kedua adalah Yani berinisiatif membantu Damar membersihkan pengepungan dari orang-orang Dedi ini. Meski Damar tidak tahu apa tujuan yang dari tindakan Yani ini, dia tidak terlalu peduli. Yang ketiga adalah Dedi memang arogan. Namun, kalau dilihat dari percakapan barusan, sebenarnya orang ini cukup santai. Selain itu, ada sedikit humor yang terkandung di dalamnya. Damar menyentuh dagunya dan berkata, apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ini dalam ujian ini sebelumnya? Belum pernah terdengar hal seperti ini. Namun, binatang buas memiliki kebiasaan, mereka hampir tidak mau pindah sarang. Kali ini, kebanyakan binatang buas tingkat tinggi ini tiba-tiba menghilang. Ini adalah sebuah situasi yang sangat tidak biasa. Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, Damar menatap Thalia. Damar memikirkan kemungkinan hal ini bisa terjadi. Di luar, ada seorang wanita bernama Bunga. Damar pernah melihat Bunga meluncurkan gelombang binatang. Selain itu, orang ini pun secara langsung mengaku dan kemudian dia ditebas oleh Damar. Dengan tebasan terhadap wanita bernama Bunga itu, gelombang binatang juga langsung berakhir. Kalau bukan karena tebasan Damar, maka tidak diketahui gelombang binatang itu akan berlangsung sampai kapan. Namun, Bunga ada di luar sekarang. Apakah mungkin kali ini Bunga juga ingin meluncurkan gelombang binatang ini? Semakin Damar memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Orang ini dari Hades Palace. Kemungkinan besar Hades Palace sudah meletakkan sebuah bidak catur yang tersembunyi di dalam kekuatan purba. Hades Palace dan 8 kekuatan utama adalah musuh mutlak. Mereka ini sudah bisa dikatakan sebagai pergantian 2 dinasti di dunia ini. Sebagai orang dari Hades Palace, dia pasti akan diam-diam mengubur beberapa orang jenius di masa depan dari 8 kekuatan utama di tempat ini. Jika orang tersebut mati di tempat ini, maka hal itu akan tampak biasa saja. Meskipun Damar berpikir begitu dalam hatinya, Damar tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Pokoknya, hati-hati saja, kata Dedi, aku tidak akan mengganggumu menangkap yang lain. Ayo kita naik ke tingkat keempat dulu dan lihat apakah kita bisa mendapatkan poin. Daripada menghadapi Damar, Dedi dengan perlahan memilih mundur. Sambil berjalan mundur, Dedi mengutuk dan berkata, dasar sialan ini, mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Jika aku mengambil inisiatif untuk membuat diriku terlihat sedikit lebih lemah, bukankah aku akan bisa menangkap orang lain dengan lebih mudah? Dengan cara ini poin juga bisa diperoleh jauh lebih cepat. Bersambung 891. Dedi, bersama timnya, pergi setelah bertatap muka sesaat dengan tim Damar. Tim Dedi dikejutkan oleh Desi dan Thalia yang sudah menerobos ke tingkat Undying Flame. Oleh karena itu,
mereka menjadi takut Damar dan yang lainnya akan menjatuhkan mereka. Mereka pun memutuskan untuk langsung menyelinap pergi tanpa banyak basa-basi lagi. Tetapi ketika Dedi pergi, Damar menemukan bahwa Yani menatap dirinya dengan penuh arti. Ini juga membuat Damar merasa sedikit bingung dan tidak mengerti apa maksudnya sama sekali. Tentu saja, Damar tidak terlalu peduli dengan tatapan itu. Setelah melihat Dedi dan yang lainnya pergi, mereka tetap di tempatnya dan terus membuat mereka sebagai umpan untuk menangkap yang lain. Tidak butuh waktu lama, sudah ada yang tertarik dan mendekati tim Damar. Pada awalnya, orang-orang itu tidak mengenali identitas tim terlemah. Oleh karena itu, fakta bahwa mereka adalah tim terlemah ini sangat mudah digunakan. Orang-orang yang melihat tim Damar merasa bahwa ini adalah 4 poin yang dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, mereka pun datang untuk menyerang dua orang ini ketika mereka melihatnya. Sejak itu, tim Damar sudah sukses mengumpulkan 4 poin. Kemudian mereka terus berubah posisi dan terus menangkap orang-orang dari kelompok lain. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka mengumpulkan emblem sambil bergegas. Tidak ada tim di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan masalah bagi mereka. Sepanjang jalan, 2/3 waktu yang dialokasikan tanpa sadar telah berlalu sejak mereka memasuki ujian di tingkat yang ketiga ini. Panen poin tim Damar dalam 10 hari terakhir cukup banyak. Tidak heran ada senyum puas di wajah Desi. Di tangannya, plat nomor seri memiliki angka 16 penuh. Ini juga berarti bahwa dia sudah memiliki 64 poin. Supaya dia bisa masuk ke dalam 10 besar ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Ini hanya pertanyaan tentang berapa peringkat di depan dari 10 besar itu. Pada saat ini, mereka juga telah memasuki tingkat kelima. Perjalanan mereka dalam ujian ini juga tidak panjang lagi. Hanya ada 3 tingkat yang tersisa. Tim-tim yang bisa bertahan sampai sekarang, kebanyakan dari mereka sangat beruntung atau ada anggota tim yang sudah berada di tingkat Undying Flame di dalam tim itu. Pada saat yang sama, sejak dimulainya tingkat kelima, Damar dan yang lainnya mulai merasakan aura binatang buas lagi. Jadi, mereka harus memperlambat langkah mereka dan berusaha untuk tidak bertabrakan dengan binatang buas sebelum berhasil masuk ke area yang lebih tengah. Kita harus masuk ke altar untuk lulus. Lilia mengerutkan kening saat dia bergegas menuju tingkat 6. Aturannya mengharuskan selain emblem, kita juga harus tiba di altar. Setelah sampai di altar, emblem akan tercatat, kata Desi. Damar berhenti dan berkata, situasi di pulau ini terlalu bermasalah sekarang. Binatang buas berkumpul di tengah. Pada awal di tingkat kelima ini, akan ada binatang buas lagi. Jika kita terus masuk lebih dalam dan jika binatang buas ini direncanakan sebelumnya atau dimanipulasi oleh orang lain, ini adalah sebuah masalah besar. Begitu kita terus bergerak lebih dalam lagi, kita mungkin jatuh ke dalam situasi di mana kita akan diapit dan diserang dari dua arah. Damar mengerutkan kening dan berkata, mengapa kita tidak terus menangkap orang di luar saja? Tempat ini relatif aman, cobalah untuk mendapatkan lebih banyak poin. Biarkan aku seorang yang langsung pergi ke altar dengan emblem saja. Jika rencana ini berjalan dengan baik, aku akan dapat bola balik dalam 1 hari. Setelah emblemku tercatat, aku akan kembali. Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak membaca aturannya? Semua emblem yang kita dapatkan harus mencapai altar, dan hanya setelah itu kita tercatat di sana. Jadi, ketika kita tidak membawa semua emblem ke sana, kita juga harus menghadapi beberapa potongan poin. Setelah Desi mengatakan ini, dia berkata dengan ragu, situasi di mana para binatang buas ini berkumpul di tengah pulau, itu hanya kebetulan saja. Damar tidak berdaya, dia tidak bisa memberitahu Desi tentang bunga. Bahkan jika dia memberitahu Desi, Desi juga tidak akan percaya. Sebaliknya, ketika mereka kembali, itu mungkin menempatkan diri mereka bertiga ke dalam semacam bahaya. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memberikan emblemnya saat ini kepadaku saja? Aku akan masuk sendiri. Damar berkata, dengan cara ini, poin kita juga akan sama saja. Aku ingin menjadi nomor 1. Desi menggertakkan giginya. Lilia juga melihat ke arah Damar dan berkata, ayo kita lanjutkan bersama. Kita berempat bersama. Bahkan jika kita dalam bahaya, kita juga cukup kuat untuk saling menjaga. Kamu sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame. Jika kamu beruntung, situasi kali ini juga akan sama saja dengan gelombang binatang di kota Lukido sebelumnya. Lilia mengatakan situasi ini akan sama dengan sebelumnya.
Ketika gelombang binatang terjadi di kota Lukido, semua binatang buas menghindari mereka. Ayo pergi, Damar melanjutkan. Tepat ketika mereka akan mencapai tingkat ke-6, Damar dan yang lainnya mendengar raungan besar. Dengan suara raungan itu, tanah bergetar samar pada saat yang sama. Di sana, sepertinya binatang buas itu bekerja sama dengan manusia. Damar menghela napas dan berkata, bisakah kita pergi dan melihatnya? Desi mengangguk dan berkata, ayo kita lihat sejenak. Jika ini berjalan dengan baik, kita bisa mendapatkan beberapa poin. Damar berempat mengangguk. Mereka pun dengan cepat membungkuk dan bersembunyi di semak-semak. Mereka juga mengurangi aura mereka supaya tidak terdeteksi dan melihat ke bawah. Pada saat ini, mereka terkejut. Di bawah ini, jumlah binatang buas sangat tidak normal. Ada 8 sosok yang berdiri saling membelakangi membentuk hampir lingkaran. Di tengah lingkaran ada 4 orang. Di antara mereka, 3 sudah terbaring di tanah dan 1 orang lagi sedang menjalani perawatan darurat. Itu semua adalah pasukan unggulan. Damar tersenyum. Ya, ketiga tim di bawah ini, semuanya adalah tim unggulan. Tim Dedi juga ada pada 12 orang itu. Tim lainnya adalah tim yang dipimpin Gani dari kekuatan sutra. Dan tim yang dikelilingi oleh mereka adalah tim Ruby. Ada sekitar selusin binatang buas yang mengelilingi mereka. Mereka terlihat seperti serigala tetapi tubuh mereka berwarna putih. Tubuh mereka juga sangat besar dan mata mereka hijau. Setiap ekor serigala ini terlihat seperti sudah berada di tingkat Undying Flame. Ini serigala putih. Binatang buas berukuran besar ini adalah serigala putih dewasa. Kekuatannya ini tidak kurang dari tingkat Undying Flame. Desi menelan ludah dan berkata, mereka benar-benar dalam masalah besar. Ya, ada lebih dari selusin serigala putih. Di sisi lain, Dedi dan yang lainnya hanya memiliki 4 Undying Flame. Semua orang dari tim Ruby sudah terluka parah. Sejak awal, Damar mungkin sudah merasakannya ketika melihat Dedi bertemu dengan Gani. Baik Dedi maupun Gani sama-sama tertarik dengan Ruby. Oleh karena itu, mereka adalah rival dalam percintaan. Dalam situasi saat ini, kemungkinan besar tim Ruby menghadapi bahaya. Kemudian, tim Gani dan Dedi bertemu dengan tim Ruby. Kedua tim itu pun berusaha untuk menyelamatkan tim Ruby tetapi berakhir dalam keadaan bahaya seperti itu. Damar juga pernah melihat binatang buas di tingkat Undying Flame, termasuk pada saat gelombang binatang. Namun, kali ini dia tidak benar-benar merasakan binatang buas tingkat Undying Flame ini. Atau, ayo kita bantu mereka, kata Desi. Tatapan Desi selama ini tertuju pada tubuh Dedi. Situasi kali ini sangat jelas. Entah itu adalah Dedi, Choki atau Yani, di antara kalangan generasi muda dari kekuatan purba, status mereka cukup tinggi. Tentu saja, Desi sengaja ingin menjalin hubungan baik dengan mereka. Ketika Desi kembali kali ini, statusnya dalam kekuatan purba pasti akan meningkat. Jika keturunan garis langsung ini berhutang nyawa, peningkatan statusnya di dalam kekuatan purba dapat langsung diamankan. Setelah berbicara, Desi memandang Damar dan bertanya, bisakah kamu menyingkirkan serigala-serigala ini? Damar mengerutkan kening. Kemudian dia mengerang dan berkata, aku bisa mencoba. Tapi, aku tidak akan mengekspos kekuatan tulang naga dan Eternal Undying Flame. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku hanya bisa melindungimu untuk kabur. Oke, Desi mengangguk, cukup, ayo turun. Jangan khawatir, untuk membuat orang berterima kasih kepadamu, itu ketika mereka benar-benar putus asa. Rasa terima kasih itu akan datang lebih kuat lagi saat mereka sedang dalam keadaan itu, kata Damar. Desi memandang Damar dengan takjub, apa maksudmu? Biarkan pertempuran ini berlangsung sedikit lebih lama, Damar menyeringai dan tersenyum. Pada saat yang sama, di kota Phoenix, tepatnya di daerah Tandus, di pintu masuk daerah Tandus, di dalam aula itu, beberapa orang keluar sambil merokok di luar. Dunia ini juga memiliki hal-hal seperti rokok tetapi juga agak berbeda dari rokok bumi. Pada saat yang sama di dalam daerah Tandus, ada semburan teriakan heboh saat ini. Sialan ini lagi, apa yang orang-orang ini lakukan di sini? Mereka telah berteriak di sana dan di sini akhir-akhir ini, seorang pria mengambil sebatang rokok dan berkata tanpa suara. Apapun yang mereka lakukan, itu hanya sekelompok sampah tidak berguna. Biarkan mereka melakukan apapun yang ingin mereka lakukan, orang lain berkata dengan sedikit ekspresi menghina di wajahnya. Mereka tidak tahu bahwa revolusi yang tenang perlahan-lahan berkobar di daerah Tandus kota Phoenix.
Bersambung 892. Dalam 20 hari terakhir di daerah Tandus, sekelompok orang dari tempat ini mulai berubah. Mereka yang awalnya penuh dengan keputusasaan terhadap kehidupan dan tidak mau hidup. Mereka yang hanya menjalani hidup hari demi hari. Sekarang, beberapa di antaranya sudah berubah. Mereka sekarang sudah memiliki sedikit harapan di mata mereka. Daerah Tandus adalah tempat yang terbengkalai. Tidak ada seorang pun yang memedulikannya. Tidak hanya sebagian besar masyarakat high, bahkan masyarakat low class juga tidak mau memasukinya. Kelompok orang yang berada di daerah Tandus ini sudah dapat dikatakan setara dengan budak di Eternal Planet. Mereka dapat bertani dan melakukan beberapa pekerjaan sebagai petani. Kemudian, mereka akan pergi ke tempat tertentu di daerah Tandus setiap bulan. Dengan mengandalkan apa yang mereka tanam untuk ditukar dengan sejumlah mutiara emas atau makanan. Beginilah kehidupan mereka. Mungkin ketika mereka memiliki seorang bayi yang baru lahir, mereka akan melihat secercah harapan di mata mereka. Tentu saja, tidak semua orang di daerah ini sangat menyedihkan. Seperti pepatah mengatakan di semua daerah miskin, pasti akan ada sungai dan danau. Misalnya, beberapa orang di tingkat dewa di dalam daerah ini akan hidup lebih baik daripada kebanyakan orang biasa. Tapi, mereka juga hanya hidup sedikit lebih baik. Namun, selama waktu mereka berteriak ke sana dan kemari, banyak orang mulai melihat secercah harapan di mata mereka lagi. Ya, harapan adalah sebuah kemewahan bagi masyarakat daerah Tandus. Namun, itu juga yang paling mereka inginkan. Sejak Bagas memulai kelas pertamanya, dia telah berkeliling daerah Tandus selama 20 hari sampai sekarang. Dia menggunakan cara yang sama, yaitu mengeluarkan mutiara emas untuk mengundang orang menghadiri kelas. Sudah semakin banyak orang yang tertipu olehnya. Serangkaian hal-hal yang dia lakukannya ini sama seperti skema piramida. Ini seperti gelombang cuci otak. Orang-orang yang mendengarkan kelas ini telah memperoleh harapan. Mereka seperti telah menumbuhkan tunas di lubuk hati mereka. Meskipun tunas ini masih sangat muda, namun, suatu hari, tunas ini akan mekar. Dan pada hari itu, ketika sejumlah besar ahli bela diri di tingkat Undying Flame berdiri di pihak mereka dan mereka melawan 4 keluarga besar dengan tegas, semuanya akan berubah bagai revolusi. Pada saat itu, mereka akan menyusun ulang segala sesuatu di dalam kota Phoenix. Banyak hal yang perlahan-lahan diajarkan. Pada waktu yang bersamaan, semakin banyak orang yang ingin dan mulai mengikuti kelas Bagas. Orang yang baru datang ke sini akan selalu ditipu oleh Bagas. Di sisi lain, kebanyakan orang yang sudah diajar, bahkan dapat dimobilisasi Bagas dalam sekejap. Sampai saat ini, ketika Bagas memberikan ceramah, setidaknya ratusan orang berkumpul untuk mendengarkan. Di waktu lain, ketika apa yang diajarkan lebih banyak, jumlah orang yang datang juga lebih banyak lagi. Terkadang emosi mereka dipermainkan dan Bagas akan membiarkan mereka melantunkan slogan dengan diri mereka sendiri. Untungnya, tidak ada orang yang peduli dengan situasi di dalam daerah Tandus. Selain itu, Bagas juga mulai menyeleksi beberapa orang. Dia ingin memupuk tim inti dari kumpulan orang-orang ini. Jadi, dia pun mulai mengajari beberapa orang ini tentang cara berpidato. Dengan mengajari beberapa orang ini, maka pidato akan tetap berjalan tanpa ada Bagas di sana. Pada saat ini, sebuah panggung sementara dibangun di tempat yang kosong. Ada ribuan orang yang melihat ke atas panggung dari bawah. Di atas panggung, Bagas berbicara dengan fasih. Orang-orang di bawah datang ke sini untuk uang pada awalnya. Tetapi, setelah mereka datang dan mendengar hingga sekarang, banyak orang yang antusias dengan sendirinya. Untuk kebebasan, Bagas berteriak dari atas. Untuk kebebasan, di bawah, banyak orang memegang tangan satu sama lain erat-erat dan berteriak. Semua orang di sana ikut berteriak terlepas dari apakah mereka memiliki keberanian untuk melawan di masa depan. Tapi setidaknya, pada saat ini, mereka ingin meneriakkan suara hati mereka. Orang-orang di daerah Tandus terlalu menyedihkan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Di kejauhan, Guntur dan Dewan melihat Bagas dengan tak berdaya. Aku sudah melayani si bodoh ini. Guntur menatap Bagas tanpa berkata-kata. Dasar bajingan ini bukan skema piramida dari MLM. Mendengar ini, aku menjadi sakit perut. Orang-orang ini sangat mudah dibodohi. Dewan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hanya membodohi, mereka semua telah ditekan terlalu lama. Jadi, ini adalah yang mereka dambakan.
Kamu bilang orang daerah Tandus benar-benar aneh, Guntur berkata, semuanya seperti ini. Ribuan orang berkumpul dan meneriakkan yel-yel. Namun, tidak ada yang memimpin. Haha, aku kira mereka tidak berpikir ada kebutuhan untuk memimpin. Banyak dari orang-orang di sini adalah orang biasa. Hanya beberapa orang yang berlatih seni bela diri. Namun, mereka yang tertinggi hanya berada di tingkat dewa. Meskipun demikian, mereka dapat sepenuhnya menekan orang yang berada di tingkat Half Undying Flame. Dewan berkata, jadi, mereka tidak khawatir sama sekali. Guntur mengerutkan bibirnya dan berkata, hei, aku tidak tahu apakah semua yang dia lakukan masuk akal. Aku khawatir jika orang-orang ini benar-benar memberontak di masa depan, berapa banyak orang yang akan mati. Pasti ada harga dari semua yang kita pilih. Dewan memandang Bagas dan berkata, sebenarnya, aku pikir apa yang dilakukan Bagas cukup berarti. Guntur tersenyum tanpa ragu. Dia lalu mengangkat kepalanya dan memandang 3 satelit di atas langit dan berkata, ngomong-ngomong, waktu mereka sudah hampir tiba. Hanya kurang dari 10 hari lagi, Damar dan yang lainnya pasti akan segera kembali. Iya, kata Dewan sambil mengeluarkan teleponnya. Dia melirik waktu di telepon dan kemudian mengerang, dan hanya sebulan lagi sebelum kita kembali ke bumi. Jadi, waktunya akan lebih singkat jika kita beralih ke sisi ini. Brengsek, ekspresi Guntur berubah setelah mendengar ini. Kamu mengatakan ini, aku menemukan masalah. Sekarang kita terjebak di daerah Tandus. Bagaimana kita bisa membeli apa yang akan kita beli? Aku berencana membeli beberapa maglev car yang bisa melayang untuk dibawa kembali. Dengan begitu, aku akan bisa menyombongkan diri. Bukankah Madan sudah memberikan solusi untuk itu? Kita akan pergi ke Lestown untuk membeli barang-barang itu. Di sisi lain, jika kita membelinya di tempat itu, nanti akan sangat merepotkan untuk dibawa ke Lestown, kata Dewan. Itu hanyalah sebuah kota kecil. Pasti tidak ada mobil yang bagus, kata Guntur mengumpat. Di tempat lain, Damar tentu saja tidak tahu apa yang terjadi pada Bagas dan yang lainnya. Pada saat ini, dia sedang bersembunyi di hutan sambil melihat ke arah bawah dengan tenang. Di bawah, pakaian Gani sudah robek di sana-sini. Jadi, dia pun melempar bajunya. Otot-ototnya yang kuat dapat dilihat dengan jelas berayun bersama-sama. Dia memegang sebuah pedang besar dengan kedua tangannya dan tampaknya itu sangat berat. Tampak raut wajah Gani sangat garang seolah ingin menakut-nakuti gerombolan serigala putih itu. Tapi, serigala putih jelas tidak terpengaruh oleh raut wajah Gani. Oh, di belakang, serigala putih mengaum ke arah langit. Dengan auman ini, serigala putih lainnya mulai berlari dengan cepat. Dalam sekejap, tempat itu sudah menjadi sebuah mahakarya oleh angin kencang. Serigala putih dapat mengendalikan beberapa karakteristik dengan sifat-sifat angin. Desi menjelaskan, mereka adalah binatang buas yang memiliki sifat suka berkelompok. Serigala yang itu seharusnya menjadi raja serigala dari kelompok ini. Desi menunjuk ke arah serigala putih yang mengaum. Seperti yang sudah mereka duga, pada saat ini, Dedi di bawah tersenyum dan berkata, Ruby, jika aku membunuh raja serigala ini dan menyelamatkanmu, bisakah kamu menikah denganku? Dasar bajingan sialan, Gani mengutuk. Kamu hanyalah sebuah hidangan pembuka. Bisakah kamu melawan Raja Serigala itu? Ruby, aku yang akan membunuh Raja Serigala. Dengan begitu, kamu akan menikah denganku. Aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut dengan pria sejati. Kalian ini, wajah cantik Ruby sangat pucat. Dia sedang terbaring di tanah dan jelas menderita cedera yang serius. Ruby ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi pada saat ini, semuanya sudah terlambat. Serigala-serigala itu sudah menyerang mereka. Mereka ini sangat cepat sekali. Damar berkata dengan kaget, ya, di bawah berkah dari atribut angin, serigala-serigala itu telah mencapai kecepatan ekstrim. Di mata orang biasa, mereka hampir berubah menjadi bayangan putih dan bergegas menuju kerumunan. Lingkaran yang dibentuk oleh kerumunan itu hancur dalam sekejap. Dua di antaranya yang terpental adalah orang yang berada di batas tingkat Half Undying Flame. Mereka pun berpura-pura muntah darah dan terbang ke arah lain. Kakak, Dedi meraung sambil menatap terbang menjauh. Namun Dedi sudah terlambat untuk bereaksi dan dengan cepat dikepung oleh 2 atau 3 ekor serigala putih. Jumlah serigala putih kali ini benar-benar akan menghancurkan mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Damar kaget.
Saat Dedi dan yang lainnya sedang berada di dalam pertempuran yang sangat sulit, Yani di sisi lain terlihat sangat mudah ketika melawan balik. Damar melihat lebih dekat, dia langsung menemukan alasannya. Yani ini tampaknya dapat memprediksi serangan serigala putih padanya. Oleh karena itu, dia dapat dengan cerdik menghindari serangan itu lagi dan lagi. Menarik, kata Damar dengan penuh minat. Setelah formasi lingkaran tadi pecah, Dedi, Gani, dan semuanya terjebak dalam pertarungan sulit. Selain itu, mereka juga mengekspos 4 orang yang terluka di tengah lingkaran itu. Dalam sekejap, serigala putih berkepala 3 melompat. Karena gerakannya sangat cepat, dia berubah menjadi garis putih, dan bergegas menuju Ruby. Ada keputusasaan di wajah Ruby. Pergi, Gani meraung dengan keras. Tubuhnya tiba-tiba berenergi dan pedang lebar di tangannya tampak menyala pada saat ini. Manik-manik batu di tangan kanannya juga menyala. Dia pun mengutuk, aku akan mati bersamamu. Kita harus melakukannya sekarang, kata Desi. Damar mengangguk dan berkata, pertarungan ini sudah hampir selesai. Kamu pergi untuk menyelamatkan Ruby dan aku akan menebas Raja Serigala. Bersambung, 893. Ruby terbaring di tanah dengan sedikit keputusasaan di wajahnya. Ruby adalah anak yang sangat jenius dan diakui oleh semua orang di seluruh sistem Eternal Planet. Di antara orang-orang di generasi ini, hampir tidak ada orang yang lebih baik darinya. Dia pikir ujian kali ini pasti akan mudah. Tapi, Ruby tiba-tiba menemukan bahwa seseorang memaksanya untuk menjadi lebih kuat. Kemudian di tempat ini, Ruby dikelilingi oleh binatang buas. Dia terluka parah dan bahkan mungkin mati sekarang. Ruby berpikir kalau dia adalah masa depan semua bangsa di Eternal Planet. Pada saat ini, Ruby mengangkat kepalanya dan menatap serigala putih berkepala 3. Dia pun menggertakkan giginya. Pada saat ini, satu-satunya sosok yang masih sehat dan dari tadi merawat mereka pun berdiri. Pizar berdiri di depan serigala berkepala 3 itu. Pizar, wajah Ruby sedikit berubah, cepat pergi dari sini. Aku masih bisa membunuh mereka. Tangan Ruby memegang pinggangnya dengan erat. Di pinggangnya adalah sebuah ikat pinggang. Ruby, Ruby. Selain itu, Dedi dan Gani sama-sama masih berteriak dan melawan kawanan serigala itu. Wajah Ruby berubah drastis. Di sisi lain, Pizar jelas ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ruby. Ruby menggertakkan giginya. Ikat pinggang di tangannya tiba-tiba ditarik dari pinggangnya. Pada saat ini, 2 sosok bergegas turun dan Chi dari 1 orang menyelimuti Ruby. Air yang mengalir di Chi itu mencegat serigala putih. Di sisi lain, api berjatuhan dari langit pada saat yang bersamaan. Lilia, tebas. Segera setelah itu, sosok ramping melintas dan serigala itu langsung terbunuh. Tubuh sosok itu terbakar api seperti Dewi Api. Selain itu, ada 2 pedang di tangannya. Satu pedang dengan api panas yang berkobar-kobar sementara yang lain tidak berkobar begitu panas. Pada saat ini, cahaya pedang itu berkedip. Dalam sekejap, Chi-nya menutupi serigala putih berkepala 3 dan menyerang seperti tetesan air hujan. Serigala putih melompat karena terkejut sesaat. Dia lalu dengan cepat memukul mundur. Desi, tidak jauh dari sana Dedi berteriak kaget. Di bawah, ekspresi Ruby berempat bergerak sedikit, ternyata kamu. Desi tersenyum pada Ruby. Dia tersenyum sambil bertanya, bagaimana kabarmu? Wajah Ruby menjadi pucat. Dia menggenggam ikat pinggangnya dan berkata, aku tidak bisa mati untuk saat ini, kalian. Ruby ingin mengatakan sesuatu tapi dia hentikan. Ada beberapa permusuhan antara Ruby dan Desi sejak awal. Oleh karena itu, Ruby tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Desi benar-benar muncul dan menyelamatkan mereka. Desi memberinya senyum ramah. Ruby merasa apa yang Desi lakukan saat ini tidak sepadan dengan hubungan mereka ini. Selain itu, di benak Ruby, muncul sosok lain. Itu adalah sosok yang menghentikan dia dan Chen dengan kekuatannya sendiri. Jika sosok itu ada di sini, mereka mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Persetan denganmu, Gani. Singkirkan manik-manikmu. Aku tidak mau mati di sini, teriak daripada Gani yang berdiri tidak jauh dari situ. Pada saat yang sama, ada aura mengerikan yang sama seperti serigala mekar dari pinggiran. Selain itu, aura dingin dan panas muncul pada saat yang sama. Ya, Damar tidak menyembunyikan 2 karakteristiknya, es dan magma. Bagaimanapun, Ruby sudah melihatnya. Dual karakteristik.
Meski hal ini jarang, tetap ada orang yang memilikinya. Misalnya Ruby sendiri adalah orang dengan dual karakteristik. Aku akan ke sana, dual karakteristik, kata Dedi sambil menatap Damar yang melompat ke arah Raja Serigala di kejauhan. Anak sialan, anak ini benar-benar berpura-pura bodoh supaya dipandang sebelah mata. Aku sudah menduga kalau dia adalah Unding Flame sebelumnya. Damar turun dari langit dan menerkam Raja Serigala. Terdengar lolongan panjang dari tusukan Dragon Sword di tangannya. Di sisi lain, dua karakteristik langsung menyelimuti pedang dalam sekejap. Tumpukan gelombang. Pilihan Damar saat ini adalah teknik pedang tumpukan gelombang. Damar tidak bisa menggunakan metode Dragon Blade. Metode Dragon Blade memiliki 3 trik dan akan selalu membuat bayangan berbentuk naga. Ini akan mengekspos terlalu banyak tentang dirinya. Kekuatannya juga dikendalikan di tingkat Unding Flame. Namun, di bawah bantuan dari kedua karakteristik, keunggulan kecepatan yang dimiliki oleh Raja Serigala Putih sangat berkurang. Damar menebas dengan satu tebasan. Satu demi satu tebasan. Ketika tebasan itu jatuh pada tebasan yang ke-11. Semua tekanan yang membuat orang ketakutan mulai dirasakan. Tebasan ke-11. Damar mencibir dingin dan tanah di sekitarnya tampak bergetar pada saat ini. Damar menebas pedang ini ke arah tanah dan tanah pun retak. Raja Serigala Putih di sisi lain langsung terbelah menjadi 2. Raja Serigala Putih ini, walaupun dia lebih kuat dari Serigala Putih biasa, perbedaannya juga terbatas. Ketika 1 lawan 1, umumnya Unding Flame bisa melawan dia dengan posisi yang setara. Oleh karena itu, Damar bisa menanganinya tanpa masalah sama sekali. Ketika Raja Serigala Putih mati, Serigala Putih lainnya seolah-olah kehilangan pemimpinnya dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Damar menyimpan pedangnya. Dia kemudian memalingkan kepalanya untuk melihat Dedi dan yang lainnya. Lilia berjalan ke arah Ruby dan berkata, "Aku seorang dokter, aku dapat membantu pengobatan kalian." Pisar tertegun sejenak dan kemudian tidak menghentikan Lilia. "Tim, kamu." Gani mengerutkan kening dan menatap curiga pada rambut putih Desi. "Apakah kamu dari kekuatan purba?" Desi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Ya, ada apa? Ahli bela diri generasi muda dari kekuatan purba kami kuat dan tak terkalahkan. Apa ada masalah jika kami memiliki lebih banyak Unding Flame lagi?" Gani sedikit sedih. Ruby juga berdiri dengan goyah. Dia memandang Desi dan berkata, "Sepertinya kamu memiliki beberapa petualangan di sini dan kamu telah menembus ke tingkat Unding Flame. Ini bukan tempat untuk bicara dengan santai. Situasi pertempuran kita cukup besar yang dapat menyebabkan binatang buas lain datang. Banyak dari kalian yang terluka pada saat ini. Mari kita ganti tempat untuk berobat dulu," kata Desi cepat. Yang lain pun mengangguk. Desi membantu orang-orang di bawah naik ke atas. Di sisi lain, sekelompok 12 orang dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka berada di gua tertentu. Gua itu terang benderang oleh cahaya dan Lilia sedang melakukan pengobatan sendirian. Lilia tidak menggunakan karakteristiknya untuk pengobatan. Dia hanya menggunakan sejumlah perban. Dedi menatap Damar lama dan berkata, "Aku tahu, anak ini pasti sudah berpura-pura menjadi lemah supaya diabaikan oleh orang lain. Namun, pada nyatanya, kamu benar-benar sudah berada di tingkat Unding Flame." Damar hanya membalas dengan sedikit tawa dan berkata, "Tidak, kami hanya ingin tetap tidak terlalu diperhatikan dan masuk 10 besar. Kamu mau menipu orang agar mengira kamu lemah, dan membuat mereka berinisiatif memberi poin pada kalian setelah mengetahui fakta dirimu." Dedi sama sekali tidak percaya dengan ucapan Damar. Kemudian Dedi berpikir sejenak dan berkata, "Lupakan saja. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Bagaimanapun, kamu menyelamatkan hidupku kali ini. Aku berutang budi kepadamu. Setelah aku kembali kali ini, kamu tidak perlu menjadi tangan kanan Desi. Biarkan aku memberitahu ayahku. Dengan begitu, dia bisa mengangkat kamu dan keluargamu semua di bintang Azure. Kamu bisa menjadi bagian dari cabang keluarga." Damar terkejut. Wilson perlu berpikir keras dengan kepalanya untuk menjadi cabang sampingan dari keluarganya. Sekarang Dedi sepertinya bisa memberikannya hanya dengan kata dari ayahnya. Kesenjangan antara orang ini dengan orang itu tidak sedikit. Hah, pada saat ini, mata kering Gani sedikit berbinar. Orang-orang ini hanya tangan kananmu. Apa yang kamu harapkan dari kekuatan purba? Kamu ini adalah Unding Flame yang belum berusia 30 tahun. Gani menatap Damar tiba-tiba dan menepuk dadanya yang telanjang dan berkata,
kakak, mengapa kamu harus menjadi tangan kanan dalam kekuatan purba mereka? Selain itu, Desi ini tampaknya hanya menjadi anggota cabang keluarga. Kamu lebih baik langsung datang ke kekuatan sutra kami. Aku akan memberikan pengenalan baik kepada ayahku. Dengan begitu, dia bisa menganggapmu sebagai anak menantu yang baik. Persetan sialan, tegur Dedi. Gani, kamu benar-benar ingin bertarung dengan kami. Setelah Damar menunjukkan kekuatan yang bisa membuat dirinya masuk ke 10 terbesar dengan cara membunuh Raja Serigala sendirian, Damar benar-benar menjadi menarik di mata mereka. Unding Flame sebelum usia 30 tahun. Di Eternal Planet, kategori ini adalah orang jenius teratas. Selain itu, dia pasti akan menjadi Eternal Unding Flame di masa depan. Ini layak untuk didapatkan oleh kekuatan manapun dari 8 kekuatan utama. Dedi dan Gani jelas-jelas saling adu mulut. Aliansi yang sempat terbentuk sesaat sebelumnya ambruk seketika dan adu mulut tak berujung itu pun dimulai. Kepala Damar menjadi sangat pusing. Secara alami, Damar tidak mungkin bergabung dengan kekuatan apapun. Hanya saja pada saat ini, Yani berjalan ke arah Damar, dia melihat ke arah Damar dan berkata, Bisakah kita bicara empat mata? Damar menatap Yani dengan heran. Damar pikir Yani adalah orang yang aneh. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi Yani berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya. Damar juga sangat penasaran. Damar pun mengangguk. Keduanya berjalan menuju pintu masuk gua. Setelah berjalan agak jauh, Yani berhenti ketika mereka sampai di suatu tempat tanpa siapapun. Dia lalu berbalik dan berkata, "Kita adalah orang yang sama." Hah? Damar tertegun sejenak. Di luar dugaan kenapa Yani mengucapkan kalimat seperti itu tanpa alasan. Orang seperti apa? Damar mengerutkan kening. Kubilang kamu dan aku adalah orang yang sama. Selain itu, gadis yang tadi menggunakan karakteristik api. Yani menatap Damar. Ada pandangan jauh ke masa depan di matanya. Damar tidak mengerti apa yang Yani bicarakan. Dia hanya merasa wanita ini suka meramal dan wanita ini memiliki sebuah masalah di kepalanya. Aku sama sekali tidak mengerti, kata Damar pelan. Kita semua menyembunyikan rahasia yang tidak berani kita ceritakan kepada orang lain. Yani memandang Damar dan berkata, misalnya, kamu pemilik tulang naga, dan gadis itu pemilik tulang Phoenix. Bersambung, 894. Mendengar kata-kata Yani, pupil mata Damar langsung mengecil. Tangan Damar pun bersandar ke belakang tanpa sadar. Damar mengakui bahwa baik dia maupun Thalia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun barusan. Bagaimana Yani bisa tahu kalau dia pemilik tulang naga dan Thalia itu pemilik tulang Phoenix? Yani sudah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya sejak awal. Mungkinkah dia bermaksud? Apakah dia sudah tahu semuanya sejak lama? Bagaimana mungkin Yani telah menyadarinya sejak lama? Bahkan pertemuan pertama kali mereka adalah bertemu di Aula Kekuatan Purba. Namun, dia bisa menyadarinya. Bukankah ini berarti kekuatan purba sudah mengetahui identitas dirinya dan Thalia? Memikirkan semua ini, Damar merasa takut dan bingung pada waktu yang bersamaan. Yani sepertinya tidak melihat gerakan Damar. Mata Yani masih seperti memandang sesuatu yang jauh dan dia melanjutkan, jadi, kamu dan aku adalah orang yang sama. Aku mengerti kesepianmu. Jadi, aku berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan padamu. Apa maksudmu? Nada bicara Damar mulai menjadi serius. Yani memandang Damar dan berkata, secara harfiah, aku tahu, kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu kepadaku sekarang. Kamu takut aku akan mengungkapkan berita ini. Sebenarnya, kamu dapat yakin kalau aku tidak akan mengungkapkannya. Jika tidak, aku tidak akan dengan sengaja memanggilmu keluar untuk berbicara empat mata padamu. Aku hanya terlalu kesepian. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak berani membicarakan diriku dengan siapapun termasuk orang tuaku. Namun, kamu adalah orang yang sama seperti aku. Jadi, aku merasa aku bisa mengatakan hal ini denganmu, ucap Yani sambil tersenyum kecil. Dari tubuhnya, energi Chi tiba-tiba melonjak dan langsung hilang dengan cepat. Tapi, Damar menangkapnya dengan jelas. Dia menatap Yani dengan kaget dan berkata, kamu, apakah kamu juga sudah berada di tingkat Unding Flame? Ya, yang selalu ditunjukkan Yani sebelumnya adalah kemampuan ahli bela diri yang berada di batas Half Unding Flame. Termasuk pada saat menghadapi kelompok serigala putih tadi, dia sama sekali tidak menunjukkan aura Unding Flame. Namun, dalam adegan barusan ini,
Damar yakin dengan Qi yang dia tunjukkan adalah Qi di tingkat Undying Flame. Dan, Qi yang ditunjukkan oleh Yani sangat padat. Damar khawatir dalam pertarungan 1 lawan 1 Undying Flame ini, Yani sudah hampir sama atau bahkan lebih kuat dari Thalia saat ini. Dia sudah tidak jauh dari tingkat Eternal Undying Flame. Damar mengerutkan kening sangat dalam. Dia pun menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan yang disembunyikan gadis di depannya sama sekali. Sejak aku menerobos ke tingkat Undying Flame, aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Ini karena aku telah melihat bahwa ketika kekuatanku berada di bawah tingkat tertentu, aku akan mati jika aku menyebutkan karakteristikku, yakni menemukan pohon yang sudah mati untuk diduduki. Kemudian, Yani mengangkat kepalanya dan menatap Damar. Dengan mata yang bersinar ia lanjut berkata, "Lalu aku melihatmu dan gadis itu. Aku melihat orang yang sama sepertiku dan merasa sedikit nyaman. Karakteristik kamu, apa itu?" tanya Damar. "Karakteristik aku dikenal sebagai mata langit," kata Yani dengan tenang. Damar tampak tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia sudah berada di tingkat Undying Flame, dia tidak tahu banyak tentang dunia Undying Flame. Yani menjelaskan, "Sederhananya, aku dapat melihat esensi dari dunia ini, seperti apa yang kamu dan gadis itu sembunyikan. Sekilas aku dapat melihat bahwa kamu adalah pemilik tulang naga dan dia adalah pemilik tulang Phoenix. Selain itu, masih ada dokter itu. Meskipun auranya sudah ditutupi dengan baik, dia adalah orang yang sudah berada di tingkat Undying Flame dan memiliki energi vitalitas yang agung. Karakteristikku sama dengan tulang naga kamu dan tulang Phoenix gadis itu. Sekali kamu mengatakannya, itu akan didambakan oleh semua orang." Yani berkata, "Oleh karena itu, setelah aku mengetahuinya, aku telah menekan basis kultivasiku sendiri selama bertahun-tahun. Dengan berada di batas Half Undying Flame untuk waktu yang lama, orang-orang berpikir bahwa aku tidak bisa menerobos. Bakatku sudah berakhir. Sebenarnya, aku tidak berani mengatakan apa-apa, termasuk kepada orang tuaku." Yani menghela napas. "Kamu adalah anggota garis keturunan langsung dari kekuatan purba, mengapa kamu tidak berani mengatakannya?" tanya Damar keheranan. Yani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mana mungkin aku berani mengatakannya. Jika aku mengatakannya, mungkin kekuatan purba akan melindungiku. Tetapi, masih ada kemungkinan lain. Jika aku mengatakannya, mungkin saja kekuatan purba akan membunuhku secara diam-diam. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk mengatakannya, aku tidak ingin mengambil risiko ini. Dua kemungkinan ini terlalu ekstrim." Saat Yani melanjutkan perkataan, dia tertawa sedikit. "Hal-hal ini telah tersembunyi di hati aku selama bertahun-tahun. Aku selalu merasa aku sangat kesepian. Sekarang aku merasa lebih nyaman untuk mengatakannya. Ngomong-ngomong, ini adalah rahasia antara kamu dan aku. Aku tidak akan memberitahu orang lain tentang kamu. Suatu hari nanti, kita akan menjadi teman," kata Yani sambil tersenyum. Damar memandang Yani dengan aneh. Yani bangkit dan berkata, "Sudah hampir waktunya bagi kita untuk kembali." Damar mengangguk bodoh. Dia tidak menyangka Yani akan memanggil dirinya hanya untuk mengatakan hal-hal ini. Damar tidak tahu mengapa. Secara naluriah, dia memilih untuk mempercayai apa yang sudah dikatakan oleh Yani. Yani bangkit, berpikir sejenak dan berkata, "Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar tentang hukum atraksi karakteristik langka?" "Hah?" Damar berkata dengan tatapan kosong. Yani menjelaskan, "Ini dunia bela diri. Setelah mencapai tingkat Undying Flame, kamu akan mendapatkan karakteristik dan beberapa orang akan memperoleh karakteristik yang sangat langka. Tidak akan ada dua orang yang memiliki karakteristik langka yang sama. Misalnya seperti tulang naga kamu dan mata langit aku. Hanya pada saat kita sudah mati, maka pemilik tulang naga berikutnya akan muncul. Jenis karakteristik seperti ini adalah karakteristik yang langka. Di sisi lain, pemilik karakteristik yang langka akan memiliki semacam hubungan di antara mereka. Cepat atau lambat, mereka akan bertemu, atau menjadi teman dekat, atau menjadi musuh," kata Yani. Damar menunjukkan ekspresi bodoh. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya dengan hal ini. Hal-hal ini terlalu tidak dapat dijelaskan secara logika." Damar tumbuh dengan pendidikan sains dan tidak percaya pada hal-hal palsu seperti ini sama sekali. Yani tersenyum kecil dan berkata, "Mungkin, ini hanya satu hukum yang aku sadari setelah aku membangunkan mata langit dan mencari tahu tentang ini dari buku. Kamu tidak perlu khawatir." Damar mengangguk.
Kemudian keduanya berjalan menuju gua kembali. Mereka baru saja masuk dan menyadari Dedi dan Gani ternyata masih berdebat. Gani brengsek, berhenti bicara omong kosong. Damar dan Desi memiliki hubungan yang begitu baik dan dia bahkan rela menjadi tangan kanan Desi. Dapat dilihat bahwa dia telah memiliki kekuatan purba sejak lama. Ketika aku kembali, aku bisa meminta ayahku untuk menerima dia sebagai anak dan mengubah namanya langsung menjadi Damar Luanda. Dedi berkata dengan jijik, hanya orang-orang tidak berguna yang akan bergabung dengan kekuatan sutra. Kalian hidup seperti orang barbar. Ini sudah zaman apa? Memangnya apa yang kamu tahu? Kekuatan kami lebih dekat dengan kebenaran dari dunia ini. Biarkan Damar memilih sendiri. Gani memberi perlawanan. Damar masuk sambil mengaruk-garuk kepala dan berkata, kalian berdua berhenti berdebat. Sebenarnya aku tidak berpikir untuk menjadi garis keturunan langsung dari 8 kekuatan utama. Desi dan aku sudah sepakat. Aku hanya ingin menjadi tangan kanannya. Mengenai urusan yang lain, bahkan jika kamu ingin meningkatkan statusku, aku tidak mau. Hah, Dedi dan Gani menatap mereka sebentar. Dedi menatap Damar curiga dan berkata, jadi, kamu tertarik dengan Desi? Tidak masalah, itu juga sama saja. Desi juga bermarga Luanda dan kalian akan menikah di masa depan. Dengan begitu, kita juga akan menjadi sebuah keluarga. Damar terdiam, entah sampai kemana-mana pikiran orang ini melayang. Tapi, Damar tidak mau repot-repot menjelaskan apapun. Dia hanya ingin tidak terlihat. Bagaimanapun, setelah ujian tribulasi ini berakhir, dia akan menyelinap pergi dan langsung menghilang dari sini. Setelah Dedi selesai berbicara, dia menatap Gani dengan provokatif seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Gani bergumam datar dan berjalan pergi dengan perasaan tertekan. Bersambung, 895. Desi dan beberapa orang yang lain mendengar percakapan ini. Wajah Desi sedikit memerah, dia berada di sebelah Lilia dan Pisar. Kemampuan dari karakteristik air miliknya sebenarnya memiliki efek penyembuhan, tapi dia tidak tahu seberapa kuat. Perawatan dan beristirahat, hal ini membuat Ruby menjadi lebih baik. Ada juga sedikit jejak merah kedinginan yang terlihat jelas di kedua pipinya. Lilia hanya bisa memberikan perawatan seperlunya. Kalau untuk hal lain, dia harus tetap berusaha sendiri agar bisa pulih. Ruby berdiri, dia melihat Damar dan yang lainnya sambil berkata, saat aku masuk ke pulau ini, aku melakukannya untukmu. Aku tidak menduga pada akhirnya kalian menyelamatkanku. Aku berutang budi dengan kalian. Tolong, beritahu aku bagaimana caranya membalas jaga kalian ini. Kalau kalian membutuhkan sesuatu atau sedang berada dalam situasi yang sulit, kalian bisa mencariku. Sebisa mungkin aku akan membantu kalian. Mendengar hal ini, Damar tidak terlalu berminat. Setelah 4 keluarga besar diselesaikan dan urusan soal Hades Palace menjadi jelas, Damar berencana untuk segera kembali ke bumi. Damar sangat tidak menyukai sistem yang ada di dunia ini. Tapi wajah Desi menunjukkan hal yang berbeda. Ini adalah hasil yang ingin dia dapatkan. Dia membantu dan membuat Ruby, Gani, dan Dedi berutang budi padanya. 3 orang ini pasti akan menjadi salah satu pemimpin senior dari pasukan mereka masing-masing di masa depan, dan ini adalah tujuan Desi. Tapi Desi tetap berusaha untuk menjaga citranya. Dia menjawab sambil tersenyum, ini hanya sebuah bantuan kecil, jangan sungkan-sungkan. Dan kamu juga merasakan sedikit keanehan di tempat ujian tribulasi, dan perubahan pada binatang sedikit aneh. Ruby mengangguk dan berkata, aku juga berpikir demikian. Mereka tampak bergerak ke tengah pulau saat giliran pasukan 8 kekuatan utama, rasanya aneh. Aku juga berpikir begitu. Apa menurut kalian binatang buas ada yang mengendalikan? Tujuan mereka untuk mengelabui kami 8 kekuatan utama agar menuju ke tengah pulau kemudian saat sudah berkumpul, dihabisi bersama-sama. Dedi melirik lalu berkata, pikiranmu sepertinya terlalu ngawur. Apa menurutmu ada orang yang bisa mengendalikan para binatang buas? Dan siapa yang berani memprovokasi 8 kekuatan utama? Damar hanya bisa menghela napas, dia tidak bisa menjawab ucapan Dedi. Padahal Damar tahu, ada seseorang yang bisa mengendalikan binatang buas, dan dia berada di luar pulau. Desi menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan Dedi, menurutku kita harus tetap mencoba mencari tahu dan saat kita kembali, kita harus memberitahu para tetua. Biarkan mereka yang memutuskan. Ruby mengangguk dan menjawab, aku juga setuju. Awalnya aku berencana memperebutkan pemenang pertama,
Tapi sekarang aku berpikir masuk 10 besar saja. Aku akan menunggu cederaku pulih, lalu pergi ke altar dulu. Aku akan meninggalkan tempat ini setelah itu. Apa kita pergi bersama? Tanya Dedi. Desi memandang Damar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, poin kami tidak cukup. Aku berencana untuk keluar dan mendapatkan lebih banyak emblem. Baik Gani maupun Dedi, mereka berdua ingin bersama dengan Ruby. Saat mereka berdua mendengar Desi dan yang lainnya akan pergi, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bersama dengan Ruby. Ruby bahkan tidak menjawab. Beberapa orang dari mereka tampak membicarakan tentang perubahan binatang, tapi mereka tidak membicarakan lebih detail lagi. Setelah beberapa saat, Damar berdiri dan berpamitan kepada mereka yang memilih tetap tinggal. Damar dan yang lainnya berjalan perlahan keluar dari gua, menyusuri jalanan masuk ke dalam hutan. Saat melewati checkpoint kelima, binatang buas di sekitarnya jelas lebih kuat. Tidak ada pilihan selain melawan dan menambah kekuatan untuk melawan mereka. Dengan cara ini, mereka berempat bergegas menuju altar. Pada saat yang sama, di Eternal Planet, Pegunungan Morse. Pegunungan Morse biasa disebut Gunung Malapetaka. Gunung ini sangat besar, berada di perbatasan dari 3 kerajaan, yakni Solane Empire, Noveleon Empire, dan Helon Empire. Karena pegunungan ini, 3 kerajaan ini tidak bisa berperang mengganggu kekuasaan satu sama lain. Hal ini disebabkan pasukan yang menempuh jalur darat tidak dapat melewati pegunungan ini sama sekali. Dan kalau lewat jalur udara, ada larangan yang menyebutkan untuk tidak melintas di atas pegunungan Morse. Pegunungan ini dikenal sebagai tempat terlarang yang harus dihindari manusia. Siapapun yang berani masuk ke dalam pegunungan ini, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Tapi masih banyak treasure hunter dan perintis yang masuk ke pegunungan ini. Green adalah seseorang yang memiliki kekuatan di tingkat Undying Flame. Tapi dia bukan Undying Flame yang berasal dari keluarga besar. Dia tidak memiliki latar belakang seperti itu. Green tumbuh dari keluarga biasa-biasa saja. Di Eternal Planet, siapapun yang memiliki kekuatan tingkat Undying Flame dapat hidup dengan baik. Tapi Green adalah seorang treasure hunter. Caranya untuk bangkit dan melewati krisis dalam hidupnya adalah dengan pekerjaannya sekarang. Mencari, mengorek, dan mengumpulkan harta karun. Pegunungan ini dikenal sebagai tanah terlarang yang tidak bisa didatangi atau dijelajahi manusia. Sudah sebulan lebih sejak Green masuk ke pegunungan Morse, dia sudah mengumpulkan banyak hal. Dia memetik beberapa tanaman herbal yang tumbuh liar di pegunungan Morse, lalu memasukkannya ke dalam kantong yang cukup besar. Ini sudah cukup menguntungkan kalau dijual, kata Green sambil menepuk 2 kantong besar yang dia bawa dengan puas. Dia berencana untuk pulang. Balwin, tolong biarkan aku pergi. Aku benci dunia ini. Aku ingin kembali ke bumi. Aku mohon. Tiba-tiba, Green mendengar suara seseorang sedang berteriak putus asa. Green dapat memperkuat pendengarannya. Karakteristik yang dia miliki adalah pendengaran. Pendengarannya sangat bagus, bahkan dapat mendengar sampai jarak puluhan kilo. Dengan karakteristik yang dia miliki, Green selalu bisa menghindar dari para binatang buas. Tapi barusan, dia mendengar teriakan seseorang yang tidak dapat dia ketahui artinya. Bahasa yang baru dia dengar. Jelas sekali kalau bukan bahasa yang digunakan di Eternal Planet. Maka dari itu, Green tidak bisa memahami makna dari teriakan orang tadi. Siapa itu? Aku akan coba periksa dulu, kata Green dalam hati. Dia segera menata 2 kantong itu dan mengikatnya rapat-rapat. Green meletakkan kantong itu di punggungnya. Dia bergerak mendekati arah sumber suara dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Green melihat seorang wanita dengan tubuh kurus sedang berlutut memohon kepada seorang pria. Green merasa heran, karena dia dapat merasakan kalau pria itu sangat kuat. Tampaknya lebih dari kuat dari tingkat Undying Flame yang pernah dia temui. Ini bukan urusanku. Aku pergi saja, gumam Green sambil menelan ludah. Dia ingin pergi dan tidak mengganggu urusan orang lain. Baru saja Green mau pergi, sudah ada pria yang berdiri di belakangnya. Dia memakai baju serba putih dan menatap Green sambil tersenyum. Kemudian, pria itu bertanya, menyerah atau mati? Bersambung.